Oke, halo semuanya. Sekarang aku udah sama teman aku, teman kuliah di kelas ya. Ada Olvi di sana. Boleh kenalan Olvi? Halo, nama saya Olvi. Kebetulan saya adik kelasnya Mbak Berlin dari FPIK Undip tahun angkatan 2009 dan Mbak Berlin 2008 ya. Iya. Dan sekarang Olvi lagi stay di Belanda ya? Belanda. Ya. Belanda. Oke, nah sekarang udah berapa lama tinggal di sana ya? Terhitung dari 2017 ya. Olvi udah mulai pulang pergi. Oh, udah dari Indonesia ya. ke Belanda, ya. Kamu sekarang kegiatan di sana apa? Masih penelitian kah atau memang sudah selesai apa lagi? Enggak, Olvi udah selesai. Ini nulis aja Mbak sekarang Mbak. Nulis. Oh, nulis. Selesai. Udah selesai kegiatannya, udah selesai. Cuman kan masih ada beban menulis kan. Nah, beban menulisnya itu juga udah kelar. Cuman tinggal ini apa namanya publikasi aja. Nah, itu sekolahnya beasiswa kan ya? Dari dikti. Kalau untuk status kondisi di Belanda saat ini gimana ya? COVID ya Mbak ya. Oke, jadi kejadian untuk COVID sendiri itu pertama-tama gempar-gempar banget kan, itu di Eropa. Kemudian Indonesia tuh telat banget ya waktu itu ya. Jadi ketika di sini udah agak mereda, Indonesia tadi kayak gitu. Baru, ya. Dan kebetulan orang sini itu juga kebanyakan dari kami itu menaati peraturan, tapi ada beberapa juga yang nggak menaati. Jadi kebanyakan dari aturan dari presiden sendiri juga sudah mengeluarkan aturan yang bisa bekerja di rumah ya dikerjakan di rumah, dan yang tidak bisa dikerjakan di rumah ya harus tetap ke lab atau ke kantor dan lain sebagainya kayak gitu. Dan saat ini untuk aturan bekerja di rumah itu terhitung sampai, jadi belum pasti Mbak untuk waktunya, untuk sampai kapan harus stay di rumah. Tapi kalau Olvi buka dari web itu beberapa instansi pemerintah itu dia tutup sampai tanggal 28 April. Dan kebanyakan orang-orang itu benar-benar stay di rumah, menaati peraturan. Dan hanya beberapa orang yang keluar, seperti misalnya jalan-jalan sebentar, kan kita tetap butuh untuk menghirup udara segar ya. Kalau dari segi Olvi sendiri ada persiapan kayak lebih menjaga stamina, vitamin, suplemen gitu kah? Atau mungkin olahraganya lebih dikencengin lagi kayak gitu? Oke, kalau dari Olvi sendiri, kebetulan emang Olvi sukanya olahraga, jadi satu minggu olahraganya 3 kali, setiap setiap 2 hari sekali itu Olvi pasti olahraga di rumah 1 jam, aerobik, running, ya walaupun di dalam rumah tapi tetap harus olahraga. Kemudian setiap 1 minggu sekali itu selalu keluar rumah untuk sepedaan dan lari 1 kali, sepedaan, kemudian lari juga 1 kali, karena kan kita tetap butuh untuk menghirup udara segar. Tapi keluar rumahnya itu menghindari keramaian. Contohnya Olvi ke taman atau ke small forest, hutan kecil kayak di tengah kota gitu kan. Di sini tuh kebetulan banyak banget Mbak hutan-hutan kecil atau taman-taman kota yang cantik-cantik, dan itu jarang banget ada orang di sekitar. Jadi menghindari city center city center. Menghindari keramaian mall seperti itu. Jadi tetap harus olahraga, jalan-jalan. Jadi tetap harus ada exercise, tapi juga melihat kondisi exercise itu sendiri, jangan terlalu ke tempat-tempat yang crowded gitu ya. Nah, Olvi, kalau dari segi Olvi sendiri kan sebagai warga negara Indonesia ya, yang ibaratnya jauh dari keluarga, terus di sana juga ibaratnya walaupun dikatakan di sana ada keluarga yang bersama gitu, tapi ada rasa kerinduan yang pengen pulang atau oke, aku harus stay di sini dulu gitu? Ya, sebetulnya kan memang sudah di planning untuk pulang bulan Juli kan. Cuman ya beginilah kondisinya. Jadi nggak mungkin banget Mbak untuk pulang di bulan Juli kan. Dan beberapa teman-teman Olvi yang ada di sini, ada beberapa saudara juga, orang Indonesia juga kebetulan kami semua nggak bisa pulang karena adanya pandemi ini. Kebetulan Olvi itu belum pesen tiket ya. Jadi teman-teman yang udah pesen tiket itu tiketnya semuanya dikembaliin. Untung banget dikembaliin. Kalau enggak, aduh. Ya tapi Olvi berharap ya, karena kan sepengetahuan Olvi sejauh ini yang kami tahu itu Erasmus MC Rotterdam, salah satu universitas medical centrum, dan dia juga punya rumah sakit. Dia sedang created vaksin atau antibody
untuk COVID-19. Jadi Ovi berharap vaksin itu segera dirilis dan bisa dipakai oleh semua orang. Seperti itu. Dan harapannya ketika vaksin itu rilis dan semua pandemi ini sudah berakhir dan kita semua bisa bepergian lagi, bertemu keluarga. Dan Ovi tetap pengen pulang ke Indonesia tahun ini pastinya. Iya, mudah-mudahan semua segera berakhir dan kita semua di dunia ini bisa merasakan lagi aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan yang sehari-hari ya, seperti itu ya, Ovi. Tapi kalau boleh cerita nih, Ovi bisa sampai ke Belanda. Itu ceritanya gimana? Sekarang Ovi, karena Ovi ini di usia yang masih sangat muda ini, dia udah S3 loh. Nah, boleh nggak diceritain? Amin. Ya, jadi ceritanya panjang banget ya Mbak ya, kayak Oke, jadi gimana ya mulainya? Oke, jadi dari Ovi selesai. Jadi kebetulan Ovi itu mengikuti program yang namanya PMDSU. Jadi PMDSU itu sendiri adalah pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Kebetulan Ovi saat itu baru lulus sekitar 1,5 tahun, kemudian ada namanya PMDSU ini nih. Jadi Ovi join PMDSU lah. Setelah join PMDSU, namanya kan magister dan doktor menuju untuk sarjana unggul. Jadi dari master langsung ke doktoral. Jadi kebetulan beasiswa ini disediakan untuk 4 tahun. Nah, dari beasiswa ini nggak hanya belajar studi di dalam negeri, tapi beasiswa ini juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa pergi ke luar negeri untuk melakukan risetnya di sana. Gitu. Nah, kebetulan Ovi itu mengangkat topik penelitian terkait dengan mikrobiologi. Dan mikrobiologi itu ini ceritanya panjang banget sih Mbak. Jadi ada beberapa instansi kerjasama dengan laboratorium kami yang ada di Semarang, di Undip, itu dengan Eijkman Institute yang ada di Jakarta. Nah, Eijkman Institute ini salah satunya itu dulu mahasiswa bimbingan profesornya Ovi, namanya Mas Majid, yaitu bekerja di bidang mikrobiologi yang ada di Eijkman. Nah, Ovi juga karena topiknya itu lebih interest ke infectious disease, jadi Ovi lebih mempelajari mikrobiologi infectious disease, lebih mendalam gitu topiknya kan. Nah, dari situ kebetulan juga Ovi itu mendapatkan bimbingan belajar, kuliah ya, namanya S2 dan S3 itu kan ada kuliah face to face dengan dosen ya. Kebetulan dosennya itu adalah namanya Dr. Endang, itu beliau mengajarkan tentang infectious disease. Jadi mikrobiologi infectious disease, dan beliau itu adalah lulusan dari Erasmus MC yang ada di Belanda. Dan dari saat itu Ovi memang sudah mulai tertarik untuk belajar terkait dengan infectious disease. Nah, dan satu lagi karena Ovi itu punya Michelle yang ada di Belanda. Ini memperkuat alasan Ovi untuk makin ke Belanda gitu, Mbak. Nah, jadi full dananya itu dari beasiswa PMDSU gitu. Ini salah satu impian sih? Ya dong Mbak, salah satu impiannya. Dulunya kan impiannya sekolah ke luar negeri ya, tapi kalau sekarang tinggalnya di sini ya alhamdulillah. Gimana? Mau stay dulu di Belanda untuk mengembangkan dulu atau nanti ada ini kepikiran untuk? Jadi gini Mbak, ilmu itu kan dapat bermanfaat bagi siapa saja. Jadi bisa kita sharing to everyone tidak harus mengajar secara formal gitu. Ya, tidak harus secara formal, kita harus di Indonesia atau karena ilmu itu bisa di mana saja. Apalagi kayak gini kan sekarang online aja kan bisa-bisa aja kayak gitu. Sorry ya Mbak ya, ngomongnya ini agak ribet banget. Jadi bahasanya Indonesia, English, dan Ovi sedang belajar bahasa Belanda aja nyambung. Jadi sekarang belajar bahasa Belanda juga? Iya, jadi kan emang sebetulnya nggak diwajibkan ya untuk belajar bahasa Belanda, tapi ini merupakan sesuatu yang plus kalau kita bisa
berkomunikasi dengan warga sekitar menggunakan bahasa mereka. Kan jadi merekanya itu lebih happy juga kan kalau kita juga mengerti budaya mereka kayak gitu. Oke, nah yang bikin seru dari Olvi ini adalah juga selalu membawa masakan-masakan Indonesia untuk mungkin diperkenalkan baik itu ke tunangannya atau keluarga dan teman-teman di sana. Sampai juga Olvi suka banget yang namanya mendokumentasikan itu dalam sebuah channel juga nih akhirnya nih. Nah, boleh ceritain kenapa awalnya pengen bikin hal-hal seperti itu? Jujur ya Mbak ya, Olvi itu awalnya tuh nggak bisa masak sama sekali ya. Jadi tahun 2017 Olvi berangkat ke Belanda itu zero talent, jadi nggak bisa masak. Tapi berhubung di sini tuh kan nggak seperti Indonesia ya, jadi yang mudah banget untuk order GoFood dan lain sebagainya, enggak di sini tuh nggak sama sekali. Bisa kita beli makanan, tapi ya itu langsung miskin parah karena mahal banget ya makanannya. Betul. Kali pesan makanan itu bukan 500.000 atau berapa. Nah, jadi Olvi ini tuntutan untuk memasak. Akhirnya Olvi Olvi akhirnya nanya ke Mama dan Mama itu langsung ngasih semua resepnya. Ya, kemudian Olvi praktis karena kan kita sudah ada bayangan nih, misalkan oseng-oseng, gimana cara masaknya, gimana rasanya. Kemudian Olvi tinggal praktis aja. Nah, terus masak-masak. Olvi sukanya cuma foto-foto nih Mbak. Nah, kebetulan HP Olvi waktu itu tuh udah penuh. Terus Michelle bilang gini, itu kan HP-nya udah penuh lah daripada Beb, tapi sayang banget nih mau dibuang. Nanti dimasukin ke hard disk juga kebanyakan ya kan. Akhirnya dia ngangkat topik nih. Ya udah kamu buat Instagram masakan aja kayak gitu. Nah, Olvi bikin nih Instagram masakan. Nusantara itu ya? _Nusantara ya, Nusantara. Iya, Olvi Kitchen, Nusantara. Follow ya, jangan lupa. Nanti dikasih di sini. Kemudian, terus dari Instagram, sekarang juga coba untuk main di channel YouTube. Itu juga isinya berbagai macam kegiatan-kegiatan Olvi di sana. Dan itu menurut aku jauh lebih menarik sih, Vi, karena biasanya orang kayak bilangnya apa sih kalau kita yang keluar tuh namanya pendatang, imigran. Ya itu apalagi di Indonesia biasanya akan lebih banyak yang pengen tahu ngapain aja gitu. Boleh di-share nama channel akunnya apa aja di sini? Apa ya Mbak? Akun apa nih Mbak? Jadi follow Instagramnya Olvi untuk kehidupan sehari-hari. Olvi pakai Olvi Kristianawati Instagramnya. Kemudian untuk Instagram masakan, Olvi punya Nusantara atau Olvi Kitchen. Dan untuk YouTube-nya Olvi bisa langsung follow Olvi Kristiana. Oke, terima kasih ya Olvi untuk sharingnya walaupun singkat. Mudah-mudahan bisa menggambarkan bagaimana situasi di sana yang jauh lebih berangsur membaik saat ini di Belanda, dan Olvi juga alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan nanti setelah masa pandemi ini berakhir, Olvi bisa kembali ke Indonesia lagi, dan mudah-mudahan kalau ada kesempatan bisa kita ketemu ya. Ya, amin Mbak Berlin. Semoga ya bisa ketemu beneran. Oke, sukses buat Olvi, buat sekarang lagi nulis untuk tulisan ilmiahnya, sukses juga buat channel, dan sukses juga buat kehidupan pribadinya. Oke? Amin. Terima kasih Mbak Berlin. Terima kasih Olvi. Dadah.